Baik, kita akan mulai kuliah kita pada hari ini, yaitu hari Selasa. Sudah bulan yang baru, 1 Desember hari ini ya, 1 Desember 2020. Dua pertemuan lagi, kita sudah masuk ke dalam UAS. Baik, kita langsung saja materi terlebih dahulu, nanti baru kita lanjutkan dengan asistensi. Ya, baik. Jangan lupa untuk absen, meskipun baru 7 orang ini yang hadir. Oke, nggak apa-apa. Karena waktunya memang sudah jam 8 ya. Kurang lebih 30 menitan. Kita akan ada materi. Setelah itu lanjutkan dengan asistensi. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini ya, kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah metodologi bukan metode ya, seminar. Salah ini. Seminar ya. Oh, maksudnya metodologi bab 3, metodologi penelitian. Metodologinya seminar. Baik, kita masih fokus di bab 3 ya. Di bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian, di mana di dalamnya ada pengumpulan data dan analisis data. Nah, pengumpulan data sudah kita bahas, analisis data juga sudah kita bahas, meskipun ya perlu diperkaya lagi ya. Dan sekarang ini analisis data dan pembahasan. Nah, maksudnya apa? Jadi di bab 3 ini ada hubungannya nanti dengan bab selanjutnya, yaitu di bab 5 ya, tadi ini di WA bab 4, harusnya bab 5. Karena nanti di situ ada hasil dan pembahasan di bab 5. Nah, ini bagaimana analisis di bab 3 ya, khususnya analisis data ya, dengan yang di pembahasan di bab 5. Terkadang itu agak membingungkan. Minggunya apa? Kan sudah dibahas di analisis, kok ada lagi pembahasan itu. Atau nanti yang dibahas apa? Yang di bab 5 itu, di pembahasannya itu. Atau pula analisisnya ini ya mungkin ketukar. Oleh karena itu kita akan bahas di sini. Jadi titik tekannya di analisis. Adapun pembahasan itu nanti sekitar kita untuk tahu bahwa nanti akan ada lagi bab khusus tentang pembahasan. Itu. Adapun bab 4-nya itu adalah wilayah penelitian. Ya. Jadi itu juga sebenarnya ada hubungannya juga di bab 1, yaitu di ruang lingkup penelitian. Nah, itu memang ada apa namanya? Hubungan-hubungannya. Bab 2 itu ada hubungan juga dengan bab 1. Di tinjauan pustaka itu dengan di latar belakang. Latar belakang itu kadang-kadang ada apa? Ada teori-teori yang disampaikan, bahkan juga ada variabel. Itu kemudian juga ada apa? Tinjauan penelitian sebelumnya mengutip-ngutip dari ahli gitu di latar belakang. Ya, tapi itu sifatnya tidak detail semuanya karena untuk detailnya nanti di bab 2 tinjauan pustaka. Tapi sudah ada dibahas sedikit ya, atau secara umum di latar belakang. Ya. Bahkan keluar juga nih nanti di apa substansi pembahasan, ruang lingkup pembahasan atau ruang lingkup substansi. Nah, apa namanya?
Kemudian yang ini, analisis, ini juga ada hubungannya nanti dengan yang di bab 5. Bab 3 hubungannya dengan bab 5, yaitu pembahasan. Kemudian yang bab 4, wilayah penelitian, itu ada hubungan juga yang tadi, yang di bab 1, yaitu ruang lingkup pembahasan ya. Ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah tuh, seperti juga dijelaskan sebelumnya, dia kal apa, kalau untuk saat ini, itu bisa kita masukkan petanya, ya, kemudian geografisnya, batas-batas geografis, koordinatnya, ya, sebelah utara berbatasan dengan apa, wilayah penelitian kita ya, selatan, ini dan sebagainya itu. Itu. Kemudian juga unit analisisnya itu apa, gitu. Tapi di bab 4 itu dibahas detail lagi, bahkan punya bab tersendiri, bab 4 gitu. Nah, nanti itu bisa bisa petanya mungkin dihilangkan kalau sudah membahas semuanya. Dihilangkan di bab 1 yang ruang lingkup, pindahkan semua ke bab 4. Nah, ini juga analisis analisis, analisis data ya. Jadi analisis data itu nanti lebih lanjut lagi adalah di pembahasan, yaitu di hasil dan pembahasan, yaitu di, bab 5 gitu. Nah, jadi apa, yang sampai semuanya dibahas di bab 3. Nah, nanti bab 5-nya nggak ada bahan yang untuk ditulis karena sudah dibahas semua, sudah ditulis semua di bab 3. Nah, jadi ada pembagiannya gitu. Di bab 5 ini ada bab khusus lagi, hasil dan pembahasan. Nah, analisisnya di bab 3 gitu. Baik, kita langsung lanjutkan. Jadi yang akan kita pelajari adalah, penelitian, ya kita mengulang kali ini penelitian biar biar kita lebih ingat lagi. Kemudian perbedaannya antara analisis dan pembahasan, terus kemudian analisis itu sendiri. Nah, ini yang titik tekannya sebenarnya di analisis. Ini kan kita sedang membahas bab 3 ya. Kemudian pembahasan yang nanti di bab 5. Nah, jadi biar biar ada pembagiannya. Jadi tidak semua ditaruh di sini semua analisis, tapi nanti akan dibahas pembahasan gitu. Atau mungkin malah, analisisnya tidak ada di sini, malah masuknya ke sini pembahasan gitu. Ya, jadi ada yang dianalisis, tapi ada juga yang di pembahasan. Nah, bagaimana perbedaannya ya nanti kita akan bicarakan. Karena kalau untuk seminar sendiri sudah selesai di bab 3 sampai analisis sudah. Tapi kita harus tahu di bab selanjutnya yaitu bab 4, bab 5, ya bab 6 masih kesimpulan ya. Maksudnya apa? Ya itu tadi, sehingga kita tahu perbedaannya, sehingga ada pembagiannya. Jadi tidak semua dibahas di analisis, selesai di sini. Karena ada bab lagi berikutnya. Ya, sekarang ini untuk kita ya, penelitian yang kita lakukan itu. Kita kan sekarang sudah membuat sebuah penelitian, memulai sebuah penelitian. Bahkan di antara kita yang sudah bisa menyelesaikan bab 3. Nah, ini harus dikejar juga nih, karena sidang seminar ini tinggal berapa pekan lagi. Tadi karena itu mengikuti jadwal UAS ya, final test atau final exam. Jadi, pekan ini, ya sekarang ya masih kuliah, pekan depan kuliah lagi sekali, setelah itu kemungkinan besar, UAS. Nanti lihat jadwal ya, karena jadwalnya belum dirilis. Tapi kalau sudah ada, ya berarti sudah ada jadwal untuk, sidang seminar. Nah, ini harus dipersiapkan. Materinya apa? Ya materinya dari bab 1 dari awal yang kemarin, 2 dan 3. 3 ini yang disidangkan. Jadi, secara tulisan reportnya dibuat, kemudian presentasinya juga dibuat, dan oral tesnya itu juga atau presentasi secara oralnya juga dipersiapkan juga semuanya untuk bab 3. Nah, nanti menentukan kalau lulus lanjut ke TA, kalau tidak lulus ya diperbaiki dahulu agar agar layak, setelah itu baru bisa di berikutnya lagi ya. Nanti kesepakatan para para penguji ya, para dosen-dosen penguji ya, dan juga pembimbing semuanya, apakah layak dilanjutkan untuk TA atau tidak. Kalau layak lanjut TA, kalau tidak ya diperdalam dahulu, diperbaiki lagi. Nah, kita di sini ya,
Ini untuk refreshing kita ya, karena kita sudah masuk ke bab 3, sehingga kita untuk refreshing lagi, apa sih yang sudah kita lalui di bab 1, di bab 2, dan di bab 3. Nah, di sebelum-sebelumnya ya, ini ya rumusan dan tujuan ini ada di bab 1. Ternyata hipotesisnya kalau ini sih sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Nah, hipotesisnya. Kebanyakan kita tidak pakai ini biasanya kalau untuk statistik ya, itu. Tapi biasanya kita tidak. Nah, cuma ini kita nih, yang di bab 1 ya. Jadi inti dari bab 1 ya ini, masalah, itu masalah. Barangkali sampai saat ini masih ada yang berkutat tentang masalah penelitian. Masalah penelitian. Ini harus diperbaiki terus masalah penelitian atau rumusan masalah. Masalah itu bukan pertanyaan penelitian ya, bukan. Rumusan masalah. Dirumuskan masalahnya, bukan. Kalau untuk pertanyaan penelitian sih mudah. Tinggal buat saja pertanyaan penelitian, apakah, apa, bagaimana, gitu kan nih. Ini. Tapi rumusannya itu bagaimana, karena itu menjadi dasar untuk penelitian gitu. Nah, ini kemudian berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu dia biasanya aktif kata-katanya ya. Tujuan penelitian ini ada untuk menguji, untuk menganalisis, untuk menginvestigasi, untuk menemukan, untuk menyusun pengamatan dan sebagainya, semuanya. Kalau sasaran biasanya, tapi nggak harus juga, tapi memang biasanya itu pakai kalimat pasif, ya. Di atau tersusunnya arahan, di atau di, jadi atau di untuk sasaran. Kalau hipotesis, nah ini bisa pakai bisa tidak, tapi kebanyakan tidak pakai hipotesis ini. Ini hubungannya dengan statistik. Jadi kalau nanti analisisnya pakai statistik, ya hipotesisnya dulu dah ya. Ada hubungan atau tidak gitu dia, HO atau HA atau H1 ya. Jadi ada hubungan atau tidak, itu aja sebenarnya mencari. Nanti ada dihitungnya dulu dari data-data yang ada di awal. Kalau ada hubungannya dilanjutkan, kalau tidak ada hubungannya ya nggak usah diteliti. Jadi itu intinya dari hipotesisnya. Jadi dia HO atau H0 atau HO ya, atau H1 atau HA. Itu hipotesis penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan risetnya, apakah dia kuantitatif atau kualitatif. Ini sebenarnya sudah kita bahas semua di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti pakai model penelitian dan analisisnya ya. Ya ini kalau pakai statistik ya. Nah, kalau yang tidak juga nggak masalah. Kemudian sekarang kita lanjut perbedaan ya antara analisis, khususnya adalah analisis data ya di bab 3 ini maksudnya ya. Analisis data dengan pembahasan yang ada di bab 5. Perbedaannya apa? Ya. Analisis dan pembahasan. Jadi biar tidak tertukar-tukar, analisis apa sih, pembahasan apa sih? Ya analisis adalah ini secara teori. Analisis itu adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan, dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari maknanya. Sedangkan pembahasan adalah pilihan opsional yang akan muncul setelah selesai menjawab soal yang dijelaskan secara detail. Jadi ini kelanjutannya. Ini kan tadi dikelompok-kelompokkan, diurai, namanya analisis ya, diteliti lebih dalam, kemudian di kelompok-kelompokkan, dikategorikan, kemudian setelah itu dicari maknanya apa. Nah, udah. Sedangkan pembahasan kelanjutannya setelah itu. Jadi pilihannya, kemudian dijelaskan secara detail. Ya intinya sebenarnya pembahasan ini kelanjutan dari analisis. Intinya seperti itu. Ada pengertian yang lain lagi. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan. Sedangkan pembahasan adalah menjabarkan suatu arti dan menjelaskannya lebih detail. Ya, jadi hasil dari analisis ini kan dia dikelompok-kelompokkan ya. Kemudian ada maknanya di situ. Nah, setelah itu dibahas ini
Nah, pembahasan ini nanti butuh teori, jadi kita butuh ke belakang lagi, gitu. Nggak kelihatan tangannya, ya, itu belakang lagi. Jadi di pembahasan nanti di bab 5 ya, itu, dia nantinya akan ke belakang lagi, maksudnya ke belakang lagi itu dia me mengaitkan lagi dengan teori-teori yang sebelumnya, yang sudah ada di bab 2 gitu kan, atau mungkin juga ada lagi yang di latar belakang, ya. Karena latar belakang sama bab 2 itu ada hubungannya. Itu dilihat lagi, dirunut lagi, dikaitkan, semua itu kan karena dia sudah menjadi hasil ya, dari analisis ini tadi kan. Kalau analisis belum sampai sampai situ, belum mengaitkan dengan, teori-teori yang ada semuanya, terus fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana dengan, apa, secara waktu, perbedaan secara waktunya, atau persamaan atau perbedaan secara waktu, secara keruangannya, itu nanti di pembahasan itu. Makanya ini perlu ada pembedaan antara analisis pembahasan agar nanti kalau yang seperti itu babnya pembahasan, nanti bab 5. Jadi analisis itu, dia hanya sekedar untuk, eee, me mengem apa, mengkategorikan, ya, memilah-milah, mengkategorikan, mengelompokkan, ya tentunya dengan metode analisis ya, kan ada metode analisis data itu analisisnya. Biasanya kalau yang statistik ya pakai analisis statistik, gitu. Kemudian menemukan sebuah hasilnya, nah hasilnya itu kemudian dimaknai dimaknai. Oh misalnya terjadi trennya ini dari tahun ke tahun dia meningkat terus, gitu ya. Berarti itu maknanya itu. Oh dia berarti ini maknanya itu, selama 10 tahun terjadi perubahan lahan, misalnya, perubahan lahan, terutama untuk, lahan basah misalnya dia semakin berkurang dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir di wilayah bahasan yang kita teliti ini. Itu hasil dari analisis setelah dikelompokkan secara waktu, kemudian dilihat ke ruangannya, dilihat data-datanya dari, luasan wilayahnya, nah kan terlihat itu. Oh ternyata itu hasilnya, kemudian dimaknai. Maknanya oh ternyata memang terlalu ini, terjadi penurunan, gitu. Maknanya seperti itu. Adapun nanti untuk pembahasan, itu nanti, apa, dia dipengaruhi oleh apa ini dan lain sebagainya, itu bisa juga masuk analisis ya. Dia dipengaruhi oleh kan nanti kalau statistik ketahuan tuh, dia dipengaruhi oleh apa saja, apalagi pakai regresi ya. Oh ternyata yang paling berpengaruh itu adalah, X1-nya, kan dari X1 di X2 ada banyak X-nya ya, dan dia mempengaruhi kepada Y-nya. Oh ternyata X3 yang paling besar pengaruhnya. Apa itu misalnya kalau perubahan pertanian itu ternyata mungkin industri yang paling banyak mempengaruhi dia, mempengaruhi perubahan lahan sawah itu, pengurangannya lahan sawah. Oh berarti, ini yang ini, menyebabkan, dampaknya, gitu. Nah, namun nanti untuk mengkaitkannya lagi dengan teorinya, kemudian dengan, yang lainnya, itu nanti masuknya di pembahasan. Ya nanti kita bicara lagi lebih dalam lagi di sini ya, akan ada, nanti subnya lagi. Jadi ini agar kita ini aja bisa membedakan nanti antara analisis dan pembahasan. Dan lanjut lagi ya, di analisis ya. Di analisis itu apa? Untuk analisis data, ya, udah berapa yang hadir nih? Bagian udah nambah 22, kurang 3 berarti 19, 19 orang, kan masih kurang juga. Untuk analisis data, ya kan kita sedang lagi membahas bab 3 ya, analisis data. Nanti untuk pembahasan itu agar ada perbedaannya saja tadi ya, jadi kita bisa mengetahui perbedaannya. Untuk analisis data, jadi secara, definisi itu adalah kegiatan berpikir secara terurai, melalui berbagai cara, itu analisis. Analisis data berarti apa yang diuraikan, apa yang dipikirkan, ya data. Sekarang kalau nggak ada datanya, apa yang mau dipikirkan, diuraikan, nggak ada. Berarti harus ada datanya dahulu, datanya yang dikumpulkan, diolah, kemudian dianalisis, ya, dipikirkan data tersebut, diurai dan sebagainya. Kadang-kadang data juga ada yang direduksi, dikurangi, agar apa? Agar bisa disederhanakan, ya bisa bisa agar lebih bisa bermakna.
Kalau datanya banyak, seperti apa, big bang data itu, kalau datanya banyak sekali, besar sekali, data-data, misalnya apa, pengendara, eee, mobil yang masuk ke dalam, jalan tol itu, setiap waktunya itu, kan ada terekam semuanya tuh. Nah, itu namanya big bang data, datanya ada, kalau kita bisa dapatkan itu, eee, nah tapi namun butuh ada direduksi datanya. Apakah kita lihatnya itu di peak hour saja, waktu saat orang mau berangkat kerja, gitu. Kalau kalau semuanya banyak sekali datanya itu. Nah, ya sama seperti kemacetan gitu ya, kalau memang ingin melihat, kan kita reduksi datanya. Tadi atau kita kurangi, agar apa, kita bisa fokus di waktu kerja saja. Di waktu kerja pun ada jam-jamnya ya, jam masuk kerja dan keluar kerja gitu. Atau bisa dibedakan juga dari hari kerja dan hari libur, weekday dan apa, hari kerja, ya. Work days dan weekday ya. Nah, atau secara bulan, atau kalau yang objek yang lain misalnya waktu penghujan dengan waktu kering, bulan penghujan dengan bulan kering dan sebagainya. Kemudian juga apa nih, dari analisis data itu adalah, data dipaparkan, ya dibentuk naratif, matriks, grafik, ya data data raw data atau data mentah itu, untuk memudahkan ya kita bisa bentuk, kita bisa sajikan dalam matriks, grafik, dan sebagainya. Itu yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kemudian disimpulkan, tapi simpulannya bukan simpulan penelitian ya, maksudnya simpulan dari data yang kita dapatkan saja itu. Kemudian apa? Bentar, maaf saya lagi ngajar. Baik, sebentar ya, ada yang masuk. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini bab 3. Sebentar ada. Baik, lanjut lagi. Di bab 3 ini ya, metode penelitian. Nah, apa sih inti di metode penelitian? Nah, ini kenapa diulang-ulang terus biar biar masuk ke dalam apa, otak kita gitu ya. Bahwa bab 3 itu apa sebenarnya intinya bab 3? Bab 3 itu intinya adalah 2 ini, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Nah, sekarang kita sebenarnya lagi fokusnya lagi ke analisis data ya, karena pengumpulan data sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian hasil data biar tidak tercampur dengan pembahasan, nah makanya kita bahas saat ini, pembahasan data. Jadi ada bedanya itu, analisis data dan tapi yang kita bicarakan sebenarnya tentang ini, tentang bab 3 ini, yaitu metode penelitian. Nah, ini kan ada intinya di bab 3 itu hanya 2 sebenarnya, teknik pengumpulan data dan analisis data, itu aja 2. Nah, adapun ini sebenarnya tapi penting juga ini supporting tapi penting, yaitu subjek penelitian. Subjeknya apa? Nah, populasi atau sampel, kemudian teknik sampling-nya misalnya apa? Ini subjek data ya, subjek data itu bisa populasi. Jadi, penelitian kita ini subjeknya apa? Ada lagi objek, ini beda lagi objek. Objek penelitian itu, apa namanya, objeknya ya. Jadi, misalnya, penelitian itu tentang, apa namanya, ini TPA misalnya, tentang TPA, bisa tempat pembuangan akhir. Berarti itu topiknya adalah tempat pembuangan akhir. Subjeknya apa?
Nah, subjeknya itu tadi tempat tempat TP-nya itu, ya. Jadi di mana di ada pilihan TP-nya itu ada apa namanya, di lokasi di kabupaten A atau kabupaten B atau kabupaten C, di pilihannya, gitu. Atau kalau transportasi, objek penelitiannya misalnya apa namanya, kalau preferensi macam itu sudah ini ya, ada macam-macam, tapi objek penelitian itu adalah misalnya KRL atau LRT atau Jaklingko. Nah, itu. Kemudian subjek penelitiannya apa? Subjek penelitiannya apakah dia penggunanya atau uh, 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 apa pengguna atau masyarakat. Ya, masyarakat yang belum tentu menggunakan ya, atau drivernya ya. Bisa juga kita jadikan dia subjek penelitian. Jadi kita tidak mengambil penggunanya atau masyarakatnya, tapi ke apa namanya, drivernya gitu, atau pemilik pengelolanya atau pemiliknya atau pengusahanya, bisa juga. Tapi itu terlalu kecil ya, jarang yang itu yang ke arah sana. Nah, biasanya di antara dua, kalau tidak penggunanya, ya jadi Pak yang memakai moda transport tersebut atau masyarakat umum ya. Bagaimana dia misalnya ada program BRT, nah masyarakat ini mau naik BRT atau tidak, nanti dilihat preferensinya. Ternyata masyarakat ini kecil minatnya, preferensinya untuk naik BRT karena alasan A, B, C, dan D. Atau bukan sebaliknya, malah ternyata ketika ada BRT ini semakin banyak orang yang naik masyarakat umum. Nah, itu nanti bisa, itu namanya food subjeknya. Nah, tapi intinya di bab 3 ini pengumpulan datanya seperti apa. Di samping itu juga datanya itu tersendiri ya. Datanya apa itu Kak? Yang kita mau kumpulkan apa itu datanya. Nah, ini kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Dari variabel, indikator, kemudian datanya apa. Nah, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya, tekniknya. Kemudian setelah dikumpulkan kan diolah data tersebut dan kemudian dianalisisnya seperti apa. Itu juga ini juga bahasan di bab 3 ini. Nah, di analisis ini, analisis data ini ada yang deskriptif, ada juga yang yang tidak deskriptif, yang anti kuantitatif gitu. Deskriptif itu ini biasanya banyak sekali digunakan deskriptif, termasuk di TA-nya, penelitian di tempat kita banyak deskriptif. Apa sih deskriptif itu? Analisis deskriptif itu, jadi analisis data deskriptif itu adalah pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan agar kumpulan data tersebut bermakna. Ya, jadi diuraikan, diceritakan, itu, agar dia bermakna dengan data-data yang disajikan dalam tabel atau dalam grafik atau dalam gambar atau dalam peta. Nah, kemudian diceritakan gitu, diceritakan, dibuat ininya apa analisisnya sehingga dia bermakna. Jadi, nah biasanya ini tergantung kemampuan nih dari masing-masing mahasiswa. Ya. Ada berdasarkan pengalaman. Ada mahasiswa yang dia sudah kaya dengan datanya ditampilkan dalam grafik, ditampilkan dalam peta, ditampilkan dalam kurva dan sebagainya gitu. Namun pemaknaannya itu miskin. Artinya apa? Jadi hanya cuma bercerita sedikit saja di bawahnya itu. Berikut ini adalah hasil dari pengukuran ini. Nah, terus di bawahnya lagi ini. Jadi datanya banyak, grafik-grafiknya, tapi itu tidak diceritakan, tidak bermakna itu karena tidak dijelaskan itu apa gambar itu. Terus kemudian hubungannya apa ini dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi setiap ada grafik atau kurva atau peta
atau gambar yang lain yang mendukung, itu harus dijelaskan, bahkan dirujuk ya berdasarkan peta, nomor berapa gitu. Ini apa atau berdasarkan grafik apa, ya yang itu kan ada biasanya kan memang bukan biasa, memang harus peta itu atau grafik itu harus ada ininya, nomor berapa itu. Nah, kemudian itu dikutip, dijelaskan, di gambar gambar 3.1 misalnya, ini adalah ini. Jadi agar apa? Itu tadi ini bermakna. Itu inti dari analisis deskriptif. Karena kan ini deskriptif ya. Dia bercerita, intinya bercerita, diceritakan, dijelaskan, dideskriptifkan gitu. Temuan-temuannya itu dideskriptifkan, baik itu peta, grafik, tabel, kurva dan lain sebagainya itu dideskriptifkan agar sehingga dia bermakna. Nah, dia ini nanti dari sini terdiri dari penyajian data ya, ini sebelum-sebelumnya berarti. Kemudian juga ada ukurannya, sentral penyebaran. Nah, bagaimana ini, kelanjutan apakah sentral penyebaran? Ini udah masuk banyak ke ini sih, statistik. Kemudian penyajian datanya, ini penyajian data sebelum dianalisis ya harus disediakan dulu datanya, agar lebih mudah nanti di deskripsinya lebih mudah, ya kan. Ada tabel, ada gambar, diagram, gambar juga bermacam-macam ya, gambar lingkaran, gambar lambang, gambar diagram peta, dan lain sebagainya. Ini untuk memudahkan, tapi juga ya itu penting juga untuk kemampuan mendeskripsikan. Kadang ininya banyak ya, tabelnya sudah bagus, karena datanya banyak kan, tabelnya sudah dibuat bagus, gambarnya bagus, diagram dan sebagainya, tapi miskin untuk atau sedikit sekali untuk diceritakan, itu. Atau diceritakan sangat kaku sekali. Jadi harus bisa diuraikan juga itunya. Nah, grafik sama ini ya, gampang grafik semuanya. Itu untuk membantu mendeskripsikan. Ini masih deskriptif ya. Ada yang pemusatan. Jadi datanya itu kan dia terlihat nanti ketika ditampilkan gitu ya. Nanti kita bisa baca dia dalam ukurannya, ini pemusatan. Jadi bagaimana data misalnya data wisatawan yang datang ya, ini kan banyak yang ada beberapa yang ngambil pariwisata. Data pariwisata yang sudah didapat dari Dinas Pariwisata daerah ya, dalam rentang waktu sebulan atau berapa itu yang sudah dijelaskan juga data tersebutnya. Atau kalau memang kita lakukan sendiri mengambil data primer ya itu juga ada waktunya kan. Nah, itu kan nanti data itu sudah diolah kemudian disajikan. Nah, setelah itu kita baca data tersebut. Nah, dideskriptifkan. Apa dia yang dideskripsikan? Misalnya rata-ratanya, atau nilai tengahnya, atau median yang tengahnya. Ini sebenarnya statistik yang sederhana, masih sederhana. Rata-ratanya, ternyata rata-rata pengunjung wisatawan ini berasal dari rata-ratanya dari luar negeri misalnya, atau dari lokal. Ternyata wisatawan lokal yang banyak datang ke sini. Kalau dari rata-rata per harinya. Kemudian modusnya misalnya, yang paling banyak. Yang paling banyak ini ternyata wisatawan dari jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan lebih banyak. Atau kalau berdasarkan umur, rentang umur sekian itu yang paling banyak wisatawan yang datang. Yang milenial misalnya kan 17 tahun, 17 yang paling banyak datang itu. Nah itu dibaca itu berdasarkan kepada pemusatan data. Ada juga penyebaran. Nah, kalau tadi kan terpusat ini ya, terpusat. Kalau ini sekarang malah kebalikannya, menyebar datanya. Ya, datanya ini menyebar. Data ekonomi, datanya macam-macam ya, bisa data ekonomi. Ya, kalau yang mengambil tentang ekonomi ya, ekonomi wilayah maksudnya ya, ekonomi wilayah. Ya, misalnya peran kopi ya terhadap peran perkebunan kopi misalnya di Sulawesi di mana itu kan pernah ada juga kopi atau teh itu atau coklat. Nah itu dilihat
penyebaran datanya. Datanya ini, bagaimana datanya itu? Selisihnya data terbesar dengan terkecil, itu namanya range. Yang besar dan kecil itu namanya range. Ada yang simpangan, nah ini sebenarnya banyak digunakan nih simpangan, deviasi. Standar deviasi ini, simpangan ini banyak digunakan nih. Simpangan. Selisihnya data atau rata-rata. Varian. Rata kuadrat simpangan baku. Nah ini yang maksudnya nomor 4 ini. Akar dari varian. Jadi ada rumusnya nih, standar deviasi. Nah ini banyak sekali dipakai nih. Untuk menginterpretasikan atau untuk mendeskripsikan data yang ada. Gitu. Berdasarkan pada standar deviasi. Jadi maknanya apa dengan standar deviasi ini, simpangannya ini, hasil data dengan rata. Namun data tersebut ya, kalau dalam statistik itu harus dilihat dulu datanya itu, diuji dulu datanya. Nanti ada kita bahas ya. Kalau itu nanti dia kalau sudah bagus, datanya baru kita bisa analisis. Kalau datanya itu kurang bagus ya dibersihkan dulu datanya. Yang terlalu pencilannya terlalu tinggi, kita bisa ini agar nanti maknanya itu bisa lebih ini. Analisisnya juga ya terarah. Nah, kemudian ada yang analisis data inferensial. Kalau tadi kan deskripsi, kalau ini inferensial. Inferensialnya itu sebenarnya inferensial adalah kesimpulan, tapi dia melalui analisis ini nih, biasanya statistiknya. Nah, jadi harus didahului dulu dengan uji hipotesis. Kalau yang tadi nggak perlu, yang deskripsi kan langsung cerita saja, langsung cerita. Data yang ada ya, mana yang paling besar, mana yang paling rata-rata yang seperti apa, udah cerita saja, cerita semuanya. Kalau yang ini inferensial ini datanya statistiknya biasanya harus ada hipotesisnya dulu. Ya. Ada hubungan atau tidak? Kalau ada hubungannya iya. HO atau H1. Kalau ada lanjut, kalau tidak ya mungkin ada variabel yang dihilangkan dahulu. Nah, ini tidak ini atau nanti terus sehingga bisa akhirnya ada hubungan baru itu bisa lanjut gitu. Jadi ini ada persyaratannya dahulu. Adapun analisisnya ini sih sebenarnya nanti mungkin di mata kuliah analisis nih. Bukan analisis, mata kuliah statistik ya. Lebih banyak ini. Tapi yang kita ambil sebenarnya ini ada hubungannya dengan penelitian. Jadi terkadang memang ada mata kuliah yang ketika kita ambil mungkin sulit ya. Tapi sadari dulu bahwa itu berguna untuk kita, apa gunanya? Untuk penelitian. Itu. Statistik itu lebih banyak digunakan di penelitian dibandingkan dengan matematik ya. Matematik. Jadi statistik malah. Karena apa? Karena statistik itu bagaimana kita untuk mengolah data. Coba saya baca paper-paper itu selalu banyak menggunakan statistik ya dengan berbagai macam metode atau teknik gitu ya. Jadi statistik itu perlu dipelajari lebih dalam. Rencana harusnya pekan ini ada kuliah umum tentang statistik, tapi diundur ya karena waktunya tidak cocok, mungkin pekan depan. Nah itu bagus sekali. Kita bisa ikut terutama di mata kuliah seminar ini ya, karena kunci dari penelitian itu statistik bisa jadi ya. Ini masih bukan kunci sih, maksudnya nggak semua sih maksudnya, tapi agar lebih bermakna data-data tersebut yang ada itu diolahnya secara statistik. Nah, tapi kalaupun tidak menggunakan statistik tidak mengapa juga, karena bukan syarat mutlak. Nah kemudian analisis statistik itu dia bermacam-macam. Ini juga sebenarnya sudah diterangkan di sebelumnya ya. Di analisis data yang inferensial ini diujinya bisa kesamaannya atau perbedaan. Ya, kan kita terkadang ada 2 variabel ya. Nah, kita mau mengujinya ini dari datanya ini kesamaan atau perbedaannya atau hubungannya bagaimana. Kita lihat hubungannya kuat atau ada hubungan atau tidak. Meskipun sebenarnya hasil dari statistik itu dengan angka-angka yang barangkali mungkin menjelimet ya, tapi pada akhirnya sebenarnya hanya kepada kesimpulannya ada perbedaan atau tidak perbedaan, ada hubungan atau tidak, itu aja sebenarnya. Pas akhirnya, oh ternyata ada hubungannya itu kesimpulannya. Kan inferensial gitu kesimpulannya. Ada atau tidak? Ada. Meskipun nanti besarnya bisa dihitung,
besarnya hubungannya itu seberapa. Tapi intinya ada atau tidak. Ini juga sama, ada atau tidak kesamaan atau perbedaannya. Ini regresi ya, regresi itu yang mempengaruhi ya. Ya, regresi ada pengaruh atau tidak, terus kemudian seberapa besar pengaruhnya. Kemudian ini uji persyarat analisis data. Nah, ini kalau ini yang nggak perlu inilah. Nah, jadi apa namanya? Ini macam-macam ini ya, uji Z ini untuk min. Kalau untuk yang kesamaan ya. Jadi dengan data-data yang ada, sebenarnya banyak sekali sih tekniknya. Ya, kita bisa pilih mana saja. Untuk kesamaan, masih tentang uji untuk kesamaan perbedaan ya. Jadi kalau ada ini, kita bisa lakukan ini. ANOVA, bukan INOVA, ANOVA. 1 arah, 2 arah, 3 arah. Bagaimana caranya ini lebih detail lagi di statistik. Kemudian uji homogenitas. Jadi kalau ada data-data ini, kita bisa lakukan, kalau 2 kelompok pakai uji F, nanti ada angkanya. Dan ada uji normalitas dan sebagainya. Uji korelasi sperma nih banyaknya digunakan juga, sperma. Momen person juga banyak digunakan untuk korelasi. Ini untuk yang korelasi. Pakai yang ini atau mungkin banyak teknik-tekniknya. Kalau ini jadi ini untuk yang tentang korelasi. Karena kan jadi kita dalam penelitian kita tuh ada variabel penelitian, kemudian variabel itu ingin kita lihat ya hubungannya ada korelasinya. Itu bisa kita lakukan ini. Nah, ini regresi ini juga sering banyak digunakan ya. Jadi faktor variabel Y-nya, variabel terikatnya ini, nanti ada variabel X-nya. X-nya banyak, X1, X2, X3. Nanti kita dapatkan ini rumus regresinya ini. Nah, inilah jadi ini bisa dibilang juga nanti ini menemukan modeling ya. Yang dimaksud modeling ya seperti ini. Modeling. Nah, tinggal masukin saja. Kan udah ada, apalagi dengan ada statistik software statistik SPSS atau yang lainnya, itu bisa lebih memudahkan. Tinggal dimasukkan saja datanya, nanti keluar ya. Berapa nilai Y-nya, berapa nilai X. Nanti ketahuan dari Y X-nya ini yang banyak ini, ya, misalnya perubahan penggunaan lahan ini dipengaruhi oleh apa saja, oleh faktor penduduk, oleh faktor misalnya jalan, harga tanah atau lain sebagainya itu. Nah, banyak yang paling di daerah tersebut mana yang paling banyak mempengaruhi, yang paling besar pengaruhnya. Nanti terlihat dari sini dari angkanya. Dengan ini kan juga dari data-data yang kita kumpulkan ya. Nanti terlihat ternyata X2 ini yang paling besar pengaruhnya. Apa X2 itu? Nanti seperti itu. Dan dari sini lihat. Nah, kemudian untuk analisis data ini ada yang harus dilakukan nih kalau datanya itu. Jadi harus diuji dulu dia normalitas datanya, homogenitas, literalitas, signifikasinya. Gitu. Untuk apa? Nah, ini jadi datanya kalau datanya bagus, normalitas data itu bagus, berarti dia bisa kita lanjutkan penelitian ini datanya. Homogenitas juga, nanti kan ada ini grafiknya tuh terlihat itu homogenitasnya dari grafiknya. Kalau di SPSS ya itu tinggal dimasukin saja, nanti terlihat semuanya. Uji nilaitasnya data. Nanti kalau yang kurang baik grafiknya seperti apa, kalau yang baik seperti apa. Nah, kalau dia baik data-data tersebut dilanjutkan lagi penelitiannya. Kalau tidak ya direduksi dulu data-data yang kurang bagus, mungkin dihilangkan atau data variabelnya mungkin tidak diikutkan dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan di awal untuk statistiknya ini. Nah, jadi analisis data adalah proses penyederhanaan. Jadi kesimpulannya adalah analisis data itu adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Sebentar ya, soalnya kurang.
Pak, maaf nggak ada suaranya, Pak. Maaf, maaf, aduh udah ngomong panjang, kumat kamit jadinya. Ya udah, tadi ini sebenarnya analisis data itu ya, penyederhanaan dan lain sebagainya ini ya tadi ya, untuk yang mudah dipahami. Jadi intinya analisis data itu untuk memudahkan, disederhanakan agar lebih mudah dibaca, dipahami dan interpretasikan. Baik, sedikit lagi karena sudah jam 9. Nah, intinya itu untuk analisis data. Nah, sekarang pembahasan. Nah, bagaimana biar tidak tercampur dengan maksudnya biar Kak, masuk ke tercampur dengan pembahasan. Pembahasan nanti di bab 5, adapun analisis yang tadi itu ya. Nah, kalau kita lihat dalam penelitian, ya, ini pembahasan kan adanya di sini ya, pembahasan. Ya, itu udah termasuk juga sih analisis, tapi dia lebih lebih kelanjutannya lagi dari, analisis. Nah, jadi dari masalah, penelitian, kemudian lain sebagainya, kemudian ini ada model-model, kemudian ini, kemudian disimpulkan. Nah, inilah apa, jadi dia kelanjutannya dari analisis. Ya. Nah, apa hasil penelitian dan pembahasan? Hasil penelitian itu adalah, deskripsi hasil, kemudian ya kondisi dan sebagainya, kemudian pembahasan. Pembahasan itu adalah memberikan penjelasan penelitian mengacu pada teori. Nah, ini dia. Jadi mengacu teori. Jadi kalau di dalam bab pembahasan nanti di bab 5 itu dia harus nanti ada, mengacu lagi pada teori di bab 2 itu. Atau juga bisa di latar belakang, dikait-kaitkan lagi, jadi mundur lagi ke belakang. Bukan maksudnya mundur tapi untuk jadi seolah-olah ini sebuah kesatuan, bukan seolah-olah memang kesatuan penelitian kita ini. Jadi enggak lepas-lepas lagi. Jadi dia merujuk lagi teori yang sebelumnya itu untuk bisa memperkuat tentang hasil yang sudah didapatkan ini, tentang objek-objek di lapangan. Pembahasan juga merupakan reaksi penulis terhadap tinjauan teoritis yang disusun. Jadi intinya teori-teori lagi pembahasan itu. Kalau di analisis tidak ada masalah teori, ya dia hanya murni data saja tadi. Jadi nanti apa kalau tadi kan disederhanakan data itu apa, min-nya apa, maksudnya modusnya apa, kemudian min max-nya, deviasinya dan sebagainya itu. Tidak ada teorinya, dikaitkan dengan teori itu dianalisis tidak. Nanti dia dimasuknya di bab 5 itu pembahasan. Meskipun ini kita tidak masuk dalam materi di apa, kita katakan sama bab sampai bab 3 saja ya. Nah, ini cuma untuk membedakan nantinya. Gitu, karena nanti pembahasan ada sendiri di babnya, bab 5. Kemudian pembahasan juga berupa analisis ya. Jadi analisis itu kelanjutannya nanti. Apa, pembahasan itu kelanjutan dari analisis. Analisis, kemudian uraian, deskripsi, aplikasi atas kajian teori. Balik lagi teori lagi, teori lagi. Jadi intinya pembahasan itu mengaitkan semua dari hasil dari analisis tadi dikaitkan lagi dengan teori-teorinya. Nah, makanya pentingnya itu di dalam penelitian kita ada teori. Bahkan ada grand teorinya, teori yang besarnya apa? Di dalam bab 2 itu sebenarnya. Nah, di bab 2 itu tempatkanlah teori yang utamanya itu. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di pekan lalu ya. Kita harus menemukan teori utamanya apa. Kemudian setelah itu teori pendukungnya. Nah, teori pendukungnya, kemudian juga kalau ada peraturan ya yang terkait bisa juga ya. Kalau tidak dimaksud tidak mengapa. Kalau peraturan tidak harus. Tapi kalau ada mengacu pada bisa dimasukkan. Nah, itu kemudian pembahasan ini salah bukan 4 ya, 5. Pembahasan juga merupakan analisis dan evaluasi. Jadi dia gabungan nanti. Sudah analisis, tadi kan kita analisis. Dan evaluasi, ditambah dengan evaluasi terhadap ruang lingkup masalah penelitian yang dituangkan dalam format temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi. Itu di dalam pembahasan ya. Jadi ada kondisinya bagaimana, tapi ini dikaitkan dengan teori ya, dikaitkan dengan teori. Kriterianya, sebabnya, akibat, rekomendasi, kondisinya. Apa itu semuanya ini ya ini. Kalau kondisi, kelemahan, penyimpangan, kecurangan, kriteria, norma, kebijakan. Kriteria ini maksudnya variabel sebenarnya, kriteria variabel indikator. Kemudian sebabnya apa,
kondisinya apa. Jadi juga selain teori dikaitkan juga dengan masalah penelitian. Rekomendasinya apa. Karena setelah bab 5 kan sudah selesai. Itu masuk bab 4 juga. Bab 6 yaitu kesimpulan dan kemudian juga kalau ada rekomendasi. Kemudian kalau pembahasannya bagaimana caranya? Informasi latar belakang. Ya, jadi benar juga. Jadi selain tinjauan pustaka juga latar belakang. Di latar belakang juga itu dikaitkan juga. Jadi agar kesimpulannya pembahasannya ini menyeluruh dari awal sampai akhir. Kemudian temuan yang dihasilkan, ya kan tadi temuannya hasilnya apa. Kemudian disesuaikan dengan yang hipotesis. Kalau ini pakainya statistik tadi ya, dikaitkan juga. Terus hubungan penelitian terdahulu. Kemudian juga implikasinya dan rekomendasi. Ya. Nah, penyajian hasil penelitian dan pembahasan harus relevan dan untuk menjawab dan harus menjawab apa? Rumusan masalah ya, dan tujuan jadi juga ada hubungannya. Jadi selain latar belakang, masalah, tujuan juga pembahasan harus mengaitkan dengan itu. Ya. Meskipun nantinya itu nanti di masalah ini di kesimpulan itu harus dijawab kesimpulan. Tapi di pembahasan juga dibahas juga ya. Tapi pada intinya itu nanti dijawab itu kesimpulan itu adalah jawaban dari masalah. Jadi kalau masalah kita ada 2 ya dijawab keduanya itu dengan dengan clear, dengan jelas itu dibahas. Kemudian proporsi atau hipotesis yang tadi nyatakan kalau pakai hipotesis juga. Kemudian relevansinya dengan ya kan teoritis dan riset sebelumnya, konteks lingkungan risetnya. Nah, pembahasan juga menjawab permasalahan, nah, menginterpretasi penelitian. Kemudian mengaitkan kesulitan temuan ya teoritis. Teori terus hasil riset sebelumnya. Ya. Mendiskusikan riset yang bertentangan dengan prediksi dan basis teori ya. Intinya dikaitkan dengan teori. Implikasinya ya sudah akurat atau krusial ya. Itu jadi intinya jadi analisis ya, nanti dilanjutkan lagi dengan pembahasan. Namun di dalam bab 3 ini kita cukupkan sampai analisis. Ya. Adapun perbedaan itu apa sih beda analisis dan pembahasan ya tadi sudah kita bahas. Jadi nanti analisis ya ruang lingkupnya seperti itu saja. Adapun nanti kelebihannya nanti dibahas di dalam pembahasan. Itu barangkali itu yang bisa disampaikan. Ya, kita lanjutkan dengan asosiasi dari Bapak cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan